Aku senang banget dia ada di situ dan tidur di samping aku, dan rasanya waktu itu aku pengen peluk dia tapi nggak mungkin kan. Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, ini Dewi Mona Lina. Kamu bisa panggil aku Mona atau Lina, terserah aja sih. Welcome. Aku senang banget kamu udah ngeklik video ini. Bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video terbaru dari aku, kamu jadi orang pertama yang menontonnya. Terima kasih, selamat menonton. Nah teman-teman, di sini aku mau cerita sebelum aku jadi transgender, sebelum aku jadi waria, sebelum aku menjadi transpon seperti sekarang ini. Aku mau cerita masa-masa kenangan zaman dulu waktu masih aku sekolah SMK Pelayaran di Balikpapan. Aku pernah suka sama kakak kelas aku sendiri. Dia tinggi banget, kan di sekolah SMK Pelayaran itu kebanyakan cowoknya, dan bodinya mereka tinggi-tinggi dan kekar-kekar. Aku jatuh cinta sama, bukan jatuh cinta sih sebenarnya, ini kayak sekedar mengagumi kali ya, mengagumi, dan aku tuh berusaha mau cari tahu sosok dia itu kayak gimana sih, terus mau cari tahu juga dia tinggal di mana, terus dia kelasnya itu di mana, terus dia tuh jurusan apa. Dan aku tahu dia tuh jurusan nautika, terus rumahnya nggak jauh dari sekolah itu, dan dia kelas 2, akunya kelas 1. Iya, dia kelas 3, akunya kelas 1. Dan kebetulan teman satu kos aku itu kakak kelas aku juga, dan dia kenal teman baiknya dia gitu loh. Dan satu waktu dia tuh nginap di kosnya temannya dia, dan kebetulan temannya dia itu kayak tetanggaan aku gitu loh, dan akrab juga sama aku. Dan malam itu ya biasa lah ya, anak kos ngopi bareng, minum sambil cerita-cerita, dan dia tidur di situ. Tapi beneran nggak ada terjadi apa-apa malam itu, dan tapi aku senang aja tidur di samping dia. Kayak bangga gitu loh. Aku senang banget dia ada di situ dan tidur di samping aku, dan rasanya waktu itu aku pengen peluk dia tapi nggak mungkin kan, nggak mungkin, dan aku bakal malu banget dong. Cuman dia itu gimana, dia tuh kayak sadar gitu loh kalau aku tuh kayak tertarik sama dia. Dan pernah tuh sore-sore dia kayak olahraga kayak naik ke tiang gitu, terus kayak gini, apa itu namanya aku nggak tahu. Dan dia lepas baju, kayak kesannya tuh kayak memamerkan bodinya dia gitu. Dan oh my god, itu pemandangan indah. Itu pemandangan indah guys. Dan pernah juga dia tuh kayak sok-sok perhatian, mau bikinkan kopi kah kalau dia lagi main ke kos gitu kan. Cuma yang paling berkesan malam itu hujan, dan dia nggak mungkin pulang ke rumahnya, dan dia tidur di situ. Dan sumpah aku pengen banget sih meluk dia waktu itu, jujur aja ya, pengen banget meluk dia tapi nggak mungkin. Dan gimana ya, aku rasa canggung dan takut gitu loh kalau meluk dia. Dan dia kalau aku liatin di sekolah, pasti dia kalau aku jalan tuh kebetulan berpapasan, dari jauh tuh dia udah senyum duluan, kayak gimana ya, sebenarnya dia tahu gitu kalau aku tuh senang sama dia. Cuman ya masih bingung nih, senangnya tuh apa sih semuanya artinya ini gitu loh, aku juga nggak ngerti gitu. Dan ya takut aja sih sebenarnya, kalau terlalu dekat nanti dikira aku apa lagi, terus kalau aku terlalu liar sama dia dikira apa lagi. Itulah siksanya ya
ketika kita menyukai orang tapi kita takut mengungkapkan atau takut memberikan kode-kode gitu, karena dipikir kita apa gitu. Kamu pernah nggak sih suka sama orang terus kamu kayak takut ngasih kode ke dia gitu? Aku pernah alami itu dan nyiksa banget. Tapi ya itu bagian dari cerita sih, maksudnya ya aku pernah ngerasain itu. Dan aku tiap hari itu sekolah memperhatikan dia. Kadang aku sengaja lewat depan kelasnya dia, kadang dia juga seringkali sibuk keluar kantor sekolah gitu, nggak tahu ada urusan apa, mungkin karena dia udah kelas 3 kali ya, jadi mungkin persiapan ini persiapan itu. Dan ya cuman yang paling berkesan itu sih waktu dia tidur di kos itu sih, hujan-hujan. Cuman aku nggak berani ngapa-ngapain karena masih polos banget, asli masih polos banget. Dan aku kayak merasa takut gitu loh kalau mencoba untuk memeluk atau manja-manja sama dia gitu. Nah, pernah satu waktu jarak sekolah aku ke jalan raya itu kan dia masuk jalan tuh sekitar 1 kilo lah ya. Dia kan punya motor dan aku tuh jalan kaki. Nggak tahu dia dari rumah omnya atau dari mana, dan aku tuh mau keluar gitu jalan, dan aku jalan kaki naik angkot kan. Pas aku lagi jalan kaki tiba-tiba dia nyamperin, dia pakai motor, mau aku antarin Kak ke depan katanya gitu. Dan ya aku mau, di situ aku tuh seneng banget. Dia nganterin aku pakai motornya, boncengan sama dia. Aku seneng banget. Maksudnya gimana orang yang kita suka terus dia bantu kita, terus goncengin kita di motornya, itu bahagia banget. Area sekolahku tuh kanan kirinya, sebelah kanan hutan, sebelah kirinya tuh kebun sayur. Jadi hawanya masih alami banget dan sejuk banget di situ. Terus di ujungnya pantai. Jadi perpaduan alamnya tuh keren. Ada pantai, ada hutan gitu loh. Nah, kakak kelas aku tuh mau goncengin aku, rasanya sejujurnya aku pengen banget meluk dia waktu dibonceng. Rumahnya itu nggak jauh sih dari sekolah, pas di depan jalan raya, cuma masuk sedikit. Aku tahu sih rumahnya, cuman nggak mungkin kali kan aku nyamperin. Tapi pernah sih ke rumahnya, pernah. Cuman ada urusan hal lain gitu, bukan yang aneh-aneh. Karena aku waktu sekolah nggak pernah, maksudnya yang sama cowok tuh yang terlalu keganjenan atau gimana, nggak pernah sih. Pernah ada rasa menggebu-gebu, tapi ya ada takutnya, akhir coba mundur lagi, tarik mundur lagi, kayak gitu-gitu. Kayak masa-masa sekolahku tuh bener-bener sebenarnya tuh masa-masa puncak puncak aku ini apa sih gitu, kayak bergelora banget gitu loh di dalam jiwa nih. Kok aku tertariknya sama laki-laki gitu. Duh, sujud-sujud pokoknya aku nih minta pencerahan macem-macem nih, kok aku bergelora banget gitu loh. Kok aku sukanya malah itunya aku malah ke laki-laki gitu loh. Dan aku bingung di situ. Di kos aku juga laki-laki semua kan, ada berapa kamar ya, 4, 5 kamar, dan itu cowok semua penghuninya, dan cakep-cakep. Dan banyak juga teman-teman aku tuh dari luar Balikpapan, bahkan ada yang dari Medan. Aku ingat ada yang dari Medan tuh ganteng banget, badannya keren banget. Tiap malam tidur rame-rame. Jadi kebiasaan di kos aku tuh, jadi walaupun kami punya kamar masing-masing, biasanya ada satu kamar yang dijadikan titik kumpulnya lah ya, titik bertemunya gitu. Jadi biasanya tuh kamar di tengah, kita tuh tidurnya rame-rame, dan ya tidurnya mepet-mepet karena rame kan, banyak gitu orangnya. Dan pernah juga sih sebenarnya aku ada senang gitu sama teman aku juga gitu, tapi nanti aku ceritain di vlog yang lain aja. Tapi yang jelas kakak kelas aku ini orangnya asli cakep banget, kayak
Dia sih kayaknya orang Jawa sih, tapi matanya agak sipit kayak ke Jepang. Kayak itu unyu-unyu banget, aku nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Dan pastinya orangnya cakep banget. Yang paling berkesannya itu dua itu sih, yang waktu dia tidur di kos hujan-hujan, terus dia nganterin aku naik motornya, diboncengnya itu tuh berkesan banget. Sebenarnya mungkin biasa aja kali ya, cuman akunya aja yang terlalu lebay. Maksudnya ya kayak gimana, karena aku emang seneng gitu. Maksudnya aku seneng dia boncengin aku seneng banget. Dan aku apa sih, kasmaran waktu itu ya. Aku ingat perasaan itu sampai detik ini, aku ingat banget. Dimana perasaan yang datang dari dalam tuh, aku tuh suka ke dia gitu loh. Entah itu aku sekedar mengagumi, entah itu cinta, entah itu apa, aku juga nggak tahu nyebutnya apa. Yang jelas aku tertarik sama dia. Tapi aku nggak mungkin ngelakuin hal lebih dari berteman gitu, lebih dari keakraban sebagai antara kakak dan adik kelas gitu, nggak mungkin gitu kan. Karena kayak ada pagar aja ya, ada batas gitu loh. Dan ya aku sadar gitu, ini kan aku masih wujudnya masih laki-laki. Mungkin sekarang kalau digodain dia mau kali ya. Tapi kan nggak mungkin terjadi, karena ya aku mungkin dia paling udah menikah dan punya anak gitu. Cuman aja apa sih, sharing cerita doang sih, bahwa aku pernah menyukai, tertarik sama kakak kelas aku di waktu aku sekolah di pelayaran itu. Dan itu salah satu cerita yang apa ya, yang selalu aku ingat. Dan tapi aku nggak mungkin memiliki atau jadi galau sih. Pokoknya gitulah guys. Thank you so much sudah nonton video ini. Makasih banyak ya semua. Jangan lupa kalau kalian suka video ini kasih like, dan kalau ada pertanyaan atau ada satu masukan, kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye, ciao.